Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berjumpa untuk membaca buku-buku. Ya, tentu tidak kemudian satu buku lalu kita baca semuanya, tidak. Kita hanya akan memilih beberapa bab, satu atau dua bab atau tiga begitu yang kira-kira penting untuk kita baca. Untuk pertama, yang akan kita baca adalah buku karya Kunto Wijoyo. Ini buku sangat penting, judulnya Paradigma Islam. Ini salah satu buku monumental karya Kunto Wijoyo yang merangkum banyak gagasan Kunto Wijoyo. Nah, ada salah satu bab yang sangat menarik dari buku ini, yaitu bab 18, judulnya Perlunya Ilmu Sosial Profetik. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang itu. Kita akan membaca buku ini, ya tentu tidak kemudian kita baca per kata, tidak. Anda kalau mau baca per kata, Anda bisa cari bukunya sendiri. Ini terbitan Mizan, pertama kali terbit tahun 91, jadi sudah cukup lama, tapi masih sangat relevan dan menarik untuk kita perbincangkan. Yang pertama, kita perlu tahu sebetulnya apa sih ilmu sosial profetik itu. Nah, untuk tahu itu kita harus lebih dahulu melihat apa yang dikatakan oleh Kunto Wijoyo dalam buku ini. Menurut Kunto Wijoyo, gagasannya tentang ilmu sosial profetik itu salah satunya adalah karena respon terhadap gagasan Muslim Abdur Rahman tentang teologi transformatif. Teologi transformatif itu gampang-gampangannya begini. Bagaimana teologi itu? Bagaimana teologi yang semula dimaknai sebagai ilmu tentang ketuhanan, itu lalu mulai bicara tentang kemanusiaan, mulai bicara tentang kemiskinan, sehingga teologi itu tidak hanya berbicara tentang surga dan neraka, tetapi teologi lalu kemudian memiliki kemampuan, memiliki ruh untuk melakukan perubahan sosial. Nah, oleh Kunto Wijoyo, karena tujuan dari teologi transformatif itu adalah perubahan sosial, maka bagi Kunto Wijoyo yang jauh lebih relevan bukan teologi tetapi ilmu sosial. Jadi Kunto lalu mencoba untuk membawa gagasan teologi transformatif itu ke ranah ilmu sosial, yang oleh Kunto Wijoyo lalu disebut dengan ilmu sosial transformatif. Yang gampang-gampangannya adalah bagaimana ilmu sosial itu tidak cuma memahami saja, tidak cuma menjelaskan realitas, tetapi yang jauh lebih penting adalah merubah realitas. Itu ilmu sosial transformatif. Nah, perubahan dari teologi ke ilmu sosial itu bukan sekedar perubahan terminologi, tetapi ada dimensi substantifnya. Misalnya gini, dalam tradisi Islam, teologi itu sudah terlanjur dimaknai sebagai ilmu tentang Tuhan, dan karena dia bicara tentang Tuhan, maka dia bersifat normatif. Kebenarannya dianggap absolut. Dan oleh karena itu akan menimbulkan sangat banyak gejolak kalau Anda berusaha menolak konsep-konsep teologis. Nah, hal yang berbeda kalau Anda mau pakai istilah ilmu sosial. Kenapa? Kalau pakai istilah ilmu sosial, maka dimensi normatifnya akan menjadi hilang. Dia berganti menjadi produk ilmu sosial yang dia bersifat relatif, bisa diverifikasi, bisa difalsifikasi, bahkan bisa ditolak sama sekali tanpa merasa takut bahwa kita sedang menolak ayat-ayat Tuhan gitu. Walaupun sebetulnya dia boleh jadi bersumber pada ayat-ayat Tuhan, dia boleh jadi bersumber pada ajaran agama, tetapi produknya adalah ilmu sosial, bukan lagi produk gagasan teologis gitu. Dan itu penting. Nah, itu ceritanya kenapa kemudian Kunto Wijoyo merumuskan gagasan tentang ilmu sosial transformatif. Nah, pertanyaan selanjutnya kemudian adalah, kalau ilmu sosial itu tidak hanya menjelaskan dan merubah realitas, maksud saya kalau ilmu sosial itu tidak hanya menjelaskan dan memahami realitas, tapi terutama justru adalah untuk merubah realitas, pertanyaannya berikutnya adalah mau dirubah kemana? Nah,
Kunto lalu kemudian menawarkan bahwa arah perubahan itu mestilah berakar pada nilai-nilai yang diidamkan oleh masyarakatnya. Dan dalam konteks Islam, Kunto Wijaya lalu merumuskan menjadi 3 hal. 1, humanisasi, 2, liberasi, dan 3, transendensi, yang ia ambil dari surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi ta'muruna bil ma'ruf itu konsep humanisasi yang oleh Kunto Wijaya lalu dimaknai sebagai memanusiakan manusia. Tanhauna 'anil munkari itu lalu kemudian dimaknai sebagai liberasi, yang oleh Kunto Wijaya ditafsirkan sebagai membebaskan manusia dari penindasan, membebaskan manusia dari perbudakan. Sementara tu'minuna billah oleh Kunto Wijaya lalu diterjemahkan menjadi transendensi gitu. Nah, nanti masing-masing akan kita bahas tersendiri, akan terlalu panjang kalau kita bahas kali ini. Tapi yang pembahasan kita yang tadi sebetulnya sangat menarik. Kenapa Kunto Wijaya memutuskan untuk lebih memakai kata ilmu sosial daripada teologi, walaupun mungkin sebetulnya mereka seide gitu, antara Muslim Abdurrahman dengan Kunto Wijaya itu seide gitu. Karena tadi itu salah satunya adalah bahwa yang diinginkan oleh Kunto Wijaya adalah kita membangun sebuah teori tentang kenyataan, sebuah teori tentang realitas yang akan kita pakai untuk melakukan proses perubahan sosial, proses transformasi sosial. Nah, kenapa itu penting? Karena begini, dalam Islam, dalam tradisi akademik Islam, produk-produk pemikiran normatif itu sudah sangat banyak dikaji. Skripsi mengkaji Islam dengan pendekatan normatif, tesis, disertasi, dan lain-lain. Yang paling menonjol adalah kajian-kajian yang sifatnya normatif, sehingga Islam lalu miskin teori sosial. Padahal untuk melakukan proses transformasi sosial, kita butuh teori sosial. Kita butuh teori sosial. Nah, karena produknya teori sosial, maka jangan lagi dia dianggap dogma yang bersifat normatif. Dia sebenarnya adalah teori sosial yang berangkat dari tafsir empiris atas kenyataan dalam perspektif ketuhanan. Jadi upaya untuk melakukan revisi, upaya untuk melakukan koreksi, upaya bahkan menolak, itu bisa menghindari kontroversi, karena sebetulnya yang sedang kita revisi, yang sedang kita tolak adalah produk-produk ilmu sosial, produk-produk teori yang berbeda dengan produk-produk yang sifatnya normatif. Oke. Untuk sesi kali ini kita cukupkan. Kita akan lanjutkan di video berikutnya tentang pembahasan kita tentang ilmu sosial profetik, khususnya dari buku-buku Kunto Wijaya yang lain. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.